Baik, kita akan menjelaskan tentang fi'il dilihat dari segi sahih dan mu'talnya ya. Fi'il itu ada dua ya. Ada fi'ilun mu'tal. Yang sahih itu semua fi'il yang tidak di dalamnya mengandung huruf alif, waw, ya. Kalau mu'tal berarti ada alif, ada waw, ada ya. Bisa dua paling banyak. Dalam satu fi'il tuh umumnya satu. Ya. Yang sahih ini dibagi lagi kepada sahih salim. Ada juga katanya bilang sahih hasan katanya ya. Ada sahih mahmuz. Nah, sahih salim ini kaitannya dengan hamzah kalau di sini ya. Artinya kalau sahih salim berarti tidak ada hamzahnya ya. Kalau sahih mahmud berarti ada hamzahnya ya. Nah, kita ambil misalnya ini di sini nasara ya, terus doroba, fasaha. Nah, kalau yang mahmuz, yang pertama ada mahmuz fa ya. Contohnya akala tuh ya. Terus mahmuz ain secara urut nih, sa'ala. Mahmuz lam, qara'a ya. Nah, mahmuz itu namanya salah satu dari huruf fi'il ini mengandung hamzah, maka dinamakan dengan sahih mahmuz. Ada sahihnya sahih mudhaf. Mudhaf berarti antara ain dan lam fi'il itu memiliki huruf yang sama ya. Madda, farra ya, pokoknya itu pasti itu ain dan lam fi'il ya, itu mudhaf. Berikutnya yang mu'tal, urutannya itu sama seperti yang kita buat, yaitu berdasarkan fa fi'il, terus ain fi'il ya, lam fi'il. Yang pertama itu namanya mithal. Terus yang tengah wajwa, yang akhir nafis. Terus ada lagi nanti tafif. Tafifnya dibagi dua lagi ya. Mafrun, terus mafruk. Mafrun berarti berurutan ya. Kalau mafruk berarti terpisah. Tafif, mafrun ini contohnya syawa atau rawa ya. Tafif mafruk contohnya waqa. Misal ajwaf dan nafis itu juga nanti terbagi kepada ya, misal wawi, misal ya'i, contohnya wa'ada, yang ya'i contohnya yasara. Ini juga demikian juga ya. Ajwaf wawi, ajwaf ya'i, ajwaf wawi contohnya qora, ajwaf ya'i contohnya sara. Nafis begitu juga, nafis wawi dan nafis ya'i. Nafis yang wawi goza, nafis ya'i roma ya. Nah, ini kira-kira badannya seperti itu. Jalan menunjuk ke wajah ya. Jadi nanti pelajaran tasrif atau shorof ini menjadi sangat penting ketika kita akan memaknai kata, wabil khusus kalau kita ingin mencari kata dasarnya. Kalau di dalam Al-Quran misalnya ada kata-kata waqulna. Kata qulna itu kalau kita nggak tahu shorof begini nih, nyarinya gimana tuh qulna gitu. Karena kalau kita nyari qulna gitu atau qulna nggak akan ketemu. Setiap kamus itu harus kita cari dari kata dasar. Nah, seandainya kalau kita cari kata qulna, itu urutannya di urutan mana? Di huruf apa berarti? Di huruf top. Habis top kita ke urutan kemana lagi? Nah, itu mungkin yang kita temukan atau yang kita kira-kira pasti kelam. Padahal kalau kita dari top
udah ada 3 huruf yang berbeda kan gitu ya. Wau sebagai huruf ataf, qaf tapi ini adalah fi'il amr, nah adalah dhamir nih. Ini semuanya udah beda-beda semua nih ya. Kan berarti kalau gitu udah tidak bisa ditemukan gitu kalau kita pengen cari kamus wakinah gitu ya. Nyari di kamus di urutan wau, qaf, nun gitu. Ya nggak bakalan ada ya, nggak bakalan ada. Ada juga nanti dalam Al-Quran itu kerumitannya adalah apabila dia dirubah ke dalam satu wazan dengan proses iqlal yang kemudian ada ya yang namanya idgham, ada yang namanya al-hazfu dan lain sebagainya. Dalam surah Yasin kita sering baca kata-kata wahum yakhisimun ya. Kalau kita menggunakan wazan ini saja nih tanpa pergi kemana-mana dulu, kemungkinan besarnya yang bisa kita urai, yang kita buangin supaya kita bisa mengurainya menjadi fi'il gitu, itu huruf apa yang kita bisa jelaskan? Yang pertama huruf ya itu fi'il huruf mudhara'ah. Terus wawu, nun, ini dhamir ya. Maka yang muncul apa kalau gitu? Berarti fi'il madinya kalau gitu apa? Khasama. Oke, khasama. Kita ikuti wazan apa kalau gitu? Fa'ala. Oke. Dari fi'il mudhari'nya apa? Yufa'ilu. Kalau di sini khasama yuhasim. Kan dia fi'il mudhari di sini. Ya, khisim. Bertentangan dengan yang ada di ayat kan, yang ada di ayat bacanya ya khisimun. Nanti ulama tasrif untuk jalan keluarnya itu mereka bilang bahwa kata ya khisimun itu adalah hasil idgham. Ya, idgham tak ke dalam shad. Jadi asalnya sih bukan ya khisimun tapi ya tasimun asalnya. Ya. Nah, permasalahannya bukan kita tidak menerima solusi ulama tersebut untuk mengatakan bahwa kata yakhisimun berasal dari kata yahtasimun. Itu sih pasti bisa kita terima. Permasalahannya kenapa Allah menggunakan yang yakhisimun daripada yahtasimun? Kan yahtasimun kan nggak jadi masalah kan? Wahum yahtasimun, bisa-bisa saja tuh ya. Wahum yahtasimun. Tapi faktanya Allah menggunakan ayat tersebut dengan menggunakan ya yang yakhisim. Berarti kalau begitu mempelajari tasrif itu menjadi sangat penting karena ya di dalam proses pemaknaan itu nggak bakalan lepas ya dari kemana nanti kata itu berasal ya dalam proses pencarian maknanya gitu ya. Di dalam hukum para bapak sekalian itu penggunaan kata ini menjadi sangat penting. Kalau kita lihat ayat-ayat hukum, misalnya kata puru artinya surah Al-Baqarah 228 wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. 3 kali haid ya Pak ya? Oke, ada yang beda, ada yang iya. 3 bulan. Salah satu quru 3 periode. Iya, 3 bulan. Masa 3 bulan Bapak. Kalau saya cari pakai Google nih, quru, saya tulis begitu tuh, itu artinya baca. Berarti Quran kalau gitu ya. Ini dalam kurungnya suci atau haid Ustaz? Itu ada 2 berarti kan? Iya. Mana yang dimenangkan? Iya, mana yang diunggulkan, suci atau haidnya gitu maksudnya. Jangan dua-duanya kan kamu kita dua-duanya. Iya. Haidnya mana Pak? Haidnya doang. Huruf bagaimana nulisnya? Qoro'ah. Bahasanya Di sini rootnya memang qoro'ah ya Pak ya? Kalau dari Quran by wordnya nih. iya. Qoro'ah ya. Kalau Quran artinya kemana yang kita tahu? Baca. Nah, jadi kalau gitu, kalau andanya kita blank nih ilmu kita gitu tanpa memahami apapun, yang kita tahu adalah kata qoro'ah itu artinya membaca. Di situ kan berarti
berarti dalam permasalahan ini saja nih, kalau kita nggak tahu cara mencari ya artinya atau apalah begitu, itu jadi susah akhirnya kalau begitu tuh ya. Di Google tuh kalau kita cari guru ini baca, gitu. Terus kita pakai yang begini juga nih guru, artinya baca juga ya. Berarti kalau gitu Google mendasari kata huruf itu diambil dari kata qiraah ya, itu begitu. Dalam Al-Quran itu ada ya sanu qariuka guru wa qur'anahu ya kan. Kalau di sini dia menerjemahkannya dengan kata suci. Kita tahu ada satu wazan, misalnya qala ya, terus ada lagi nama ya. Ini kalau kita lihat-lihat di hurufnya, kita akan berkata ajwab ya. Ajwab itu kan yang tengahnya huruf hilang gitu kan. Dan ini kalau dicari asalnya qala itu hampir sama dengan nama ya. Qala itu asalnya adalah qala, nama asalnya nawama gitu ya. Nah, nanti kita cek di dalam tasrifnya ya. Ternyata qala itu fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yaqulu, masdarnya qaula. Giliran nama ya namu. Terus di sini bisa nauman, bisa juga niam. Bedanya apa? Yang satu pakai wawu munculnya, yang satu pakai alif. Padahal sama-sama ajwa, sama-sama huruf aslinya wawu. Huruf ilatnya nih ya, huruf ilatnya itu sama-sama wawu. Nah, ternyata kalau qala yaqulu itu ada pada wazan fa'ala yaqulu. Itu di bab 1 nih. Kalau ya namu itu ada pada fa'ala yaqalu. Kalau masalah bab 3 deh. Ya, urutan 3 bukan. Fa'taha yaftahu. Bab 3. Kalau ini contohnya di Nasara nih ya, bab Nasara. Al-Quran bisa dicek nggak yang ada artinya nama itu? Dan yang manamun ada. Kalau yang fi'il madi, fi'il mudhari kan. Oke, kembali ke qala. Man qala tahta syajarati wa qala wudu'uhu. Nah, coba terjemahin kalau begini. Siapa yang berkata, siapa yang bicara gitu kan? Tahta syajarati di bawah pohon. Wa qala wudu'uhu. Batal wudunya. Begitu mana nih? Kalau kencing mah bukan qala, bala ya bulu gitu. Ya ini lagi permasalahannya, ketika kita ketemu qala yang kayak begini, tidak selalu qala yang ini itu, karena ada qala asalnya dari qawala, ada yang berasalnya dari qoyala. Tidur ya Pak? Itu Tidur ya. Kalau qala yang pertama itu wazannya qala yaqulu ya. Tapi kalau qala yang kedua itu ikut wazan doroba yadribu, berarti qala yaqilu jadinya. Nah, untuk qala yaqulu artinya ngomong, bicara ya. Qala yaqilu artinya tidur. Kalau kita kan ada istilah qailulah. Apa tuh qailulah? Tidur siang ya. Tidur siang sebelum zuhur itu namanya qailulah ya, tidurnya sekedar 1 jam ya. Itu sunnah Rasul ya, tidurnya itu jam 11 gitu ya. Nah, nanti zuhur udah bangun lagi. Tidur jam segitu tuh kalau bisa dengan tidur yang nyenyak gitu, itu nanti bisa bertahan untuk membuat bangun malam tuh katanya gitu ya. Jadi kalau pengen bangun malamnya bagus, tidurnya jangan setelah zuhur, tapi tidurnya sebelum zuhur. Nah, itu memang sunnahnya begitu ya. Jadi untuk bisa bangun malam dan kuat melek di malam hari, itu caranya adalah siangnya itu tidur antara jam 10:30 lah paling lama tuh ya, 10:30 sampai sebelum zuhur. Zuhur itu kita udah bangun gitu maksudnya.